biasa, hari Rabu kita belajar apa? Belajar tematik, mata pelajaran bahasa Indonesia. Pak Ade masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Apa itu? PPKN. Minggu lalu bahasa Indonesianya. Minggu lalu. Wujud benda. Wujud benda. Iya. Jadi kita masih melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar wujud benda. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Wujud benda ada 3. Apa saja? Benda gas, air, cair. Kalau salah satu ciri-ciri benda padat, bisa dipegang. bisa dipegang, ya, bukan dipegang, bisa digenggam. Bisa digenggam. Iya, bisa digenggam. Terus massa dan volumenya berubah atau tetap? Tetap. Ada yang benda padat yang luas, ada juga yang luas. Lalu kalau benda gas, contohnya apa namanya? Ciri-cirinya apa? Benda gas. Ada bulat digenggam. Bisa digenggam. Bisa dirasa. Bisa dilihat nggak? Enggak. Ada yang bisa dilihat ya? Yang bisa dilihat itu biasanya awan atau asap. Ya, kalau yang lain tidak bisa kita lihat seperti oksigen, karbon dioksida, bisa nggak kita melihatnya? Nitrogen, enggak ya? Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang enggak. Yang bisa dilihat itu biasanya hanya awan dan asap, itu benda gas. Volumenya dan masanya berubah atau tetap? Tetap. Tetap Berubah. Berubah. Untuk benda gas, massa dan volumenya itu berubah ya? Iya. Kalau untuk benda cair, ciri-cirinya apa? Benda cair ciri-cirinya jatuh dari atas. Tidak bisa digenggam. Bisa digenggam. Bisa dipegang. Dari Mengalir dari tempat ke bawah. tempat yang terus wujudnya itu menyesuaikan dengan wadah. Massa dan volumenya berubah atau tetap? Tetap. Yang massa dan volumenya berubah hanya benda gas ya. Benda padat dan benda cair itu massa dan volumenya tetap. Nah, kita akan melanjutkan di benda padat. Ada tuh salah satu cirinya juga bisa berubah menjadi padat, menjadi cair atau gas. Di benda cair juga ada juga ciri-cirinya bisa berubah menjadi benda padat dan benda gas. Lalu untuk benda gas juga bisa berubah menjadi benda padat dan benda cair. Nah, itu namanya adalah perubahan wujud benda ya. Kita akan pelajari hari ini perubahan wujud benda. Sebentar Ibu baca. Oke. Jadi materi hari ini adalah perubahan wujud benda. Belum ya. Iya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macam-macamnya. Lalu yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi. Tuhan menciptakan benda dengan beraneka ragam wujud. Ya, ada wujud benda ada 3, seperti yang tadi sudah kita bahas. Ada didinginkan, ya, cuma terjadi karena 2 hal itu. Nah, perubahan wujud benda di alam menjadi bukti kebesaran Tuhan dan kita harus mensyukurinya. Ada 6 jenis perubahan wujud benda.
perubahan wujud benda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ibu mau ngetes dulu. Dicas laptop. Bentar ya. Ya, kita lanjut. Masuk ke yang pertama, perubahan wujud yang pertama, yaitu mencair. Apa itu ya mencair? Pernah melihat kan proses mencair? Pernah. Nah, apa ya definisi mencair itu? Kita lihat. Mencair. Mencair atau melebur, jadi masalahnya melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Ya, jadi kalau mencair itu peristiwa dari benda padat menjadi benda cair. Seperti es krim mencair jadi cair. Betul, es batu ya, atau kalau apa namanya besi dipanaskan, ya. Kenapa dipanaskan dengan tekanan yang tinggi? Dia bisa mencair, ya. Mas, gitu. Iya. Iya. Nah, mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi cair. Ya. Jadi kenapa terjadi mencair? Karena bendanya itu, benda padat itu, dia menyerap atau menerima energi panas, ya, atau kalor tersebut juga. Sehingga benda padat bisa berubah menjadi benda cair. Itu adalah arti dari mencair, ya. Contohnya apa? Es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Pernah melihat kan kalau yang ini ya? Pernah. Ya. Lalu, ayo ceknya jangan dulu. Fokus dulu ya, nanti ibu tanya-tanya nih. Lalu, es krim akan meleleh jika diletakkan di suhu ruangan. Betul? Pernah melihat? Lalu apa lagi? Mentega akan meleleh jika dipanaskan. Nanti jadi mentega cair. Ya. Iya. Coklat batang yang akan meleleh jika dipanaskan. Itu ya. Iya. Jadi benda padat yang dipanaskan akan bisa meleleh atau mencair, ya. Mencair. Jadi benda cair. Terakhir, lilin akan meleleh jika dinyalakan. Betul? Nah, Zaman itu apa? yang ketahui. Lilin juga bisa. Ya, silakan. Lilin juga bisa jadi padat ya, meskipun telah dinyalakan apinya lalu dimatiin lalu didiamkan jadi padat. Iya, nanti dia padat lagi kan. Iya, kalau dia ketemu udara dia padat lagi. Gitu. Jadi setelah mencair dia menjadi padat lagi. Ada aja mau ditanyakan? Lilin bisa jadi benda cair. Oh iya, kalau dipanaskan sudah. Kalian panaskan, terus kalian ini deh, piringin. Nanti ada cairan yang apa namanya turun dari lilinnya dipanaskan tersebut. Ya. Sebelumnya mau nanya apa? Iya. Ibu azan izin ke toilet. Silakan aja. Kenapa Syarika? Mas itu Ya. contohnya lilin cair. Lilinnya lagi cair. Iya, betul. Di proses mencair ya. Kita lanjut. Ya. Yang kedua adalah membeku. Setelah mencair ada membeku, ya. Membeku, apa itu membeku? Kita lihat definisinya atau pengertiannya. Membeku sama dengan cara air hal yang cair menjadi
ya atau kalornya sehingga benda cair berubah menjadi benda yang padat ya. Jadi kalau mencair itu dari dingin terkena panas dia mencair, kalau membeku dari cair terkena dingin dia menjadi padat gitu ya. Selanjutnya contohnya apa peristiwa membeku itu? Pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Pernah melihat ya kalau yang ini ya? Pernah ya, pasti pernah bikin es batu ya di rumah ya. Nah, lalu apa? Lilin cair yang didinginkan akan membeku. Nah, lilin kan tadinya udah kena panas, kena udara yang dingin, dia membeku kembali. Ya? Iya. Lalu pembuatan agar-agar, ya, yang tadinya cair, lama-lama akan memadat karena dia terkena suhu yang dingin, ya. Terus minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Ya, ini adalah contoh-contoh peristiwa membeku. Oke. Terakhir, pembuatan gula Jawa. Iya, tadinya cair dia terkena dingin menjadi dingin lalu membeku. Ya, coklat yang cair ya, kalau udah kena dingin, udah terkena udara dingin dia akan membeku juga. Ada yang bertanyakan? Tidak. Udah. Oke. Peristiwa yang ketiga, tadi sudah apa aja? Mencair, Membencana. Bergerak. Dan menguap. Sekarang menguap. Menguap bukan gitu. Kalau kita ngantuk menguap bukan itu ya. Bukan menguap pas kita ngantuk ya ini ya. Ini ya. Apa itu menguap? Kita lihat. kayak air mendidih. Nah, betul. Menguap adalah peristiwa Api itu. dari benda cair menjadi benda gas. Jadi kalau tadi mencair itu dari padat ke cair, terus membeku itu dari cair ke padat, ini menguap itu adalah dari cair menjadi gas. Ya, dari cair menjadi gas. Iya, sayang. Air ditaruh kepada yang suatu seperti api panas sedikit ya, sedikit misalnya ya. Dia berubah menjadi sedikit gas dan berubah menjadi uap. Iya. Tuh. Nah, menguap itu terjadi karena apa ya? Karena benda menerima energi panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Jadi menguap itu terjadi akibat benda itu, ya, benda yang cair itu menerima panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Oke. Contohnya apa? Ada yang tahu? Air mendidih. Air mendidih. Atau yang pertama, menjemur baju basah sehingga lama-kelamaan akan mengering. Karena apa? Bisa kering bajunya karena air yang ada di baju dia terkena panas sinar matahari, maka itu akan menguap. Betul. Ya. Selanjutnya, Setrika gimana, Bu? Setrika kalau kena panas ya masih panas. Iya, panas. Lalu kalau baju basah kalian setrika, ntar ada asapnya keluar. Iya, nah yang kedua menjemur ikan asin. Karena kan bajunya basah ya. Nah, kalau kita jemur lama-kelamaan akan kering, sayang. Karena apa? Kandungan air di dalam Airnya diresap. karena kandungan air dalam ikan kalau terkena panas akan menguap. Jadi lama-kelamaan ikannya akan kering. Yang ketiga, saat memasak air tadi ya kan Zaya, air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Jadi kalau menguap, saat memasak airnya misalnya tadinya kita masukkan 500 ml, kita panaskan sampai dia mendidih. Maka nanti lama
lama-kelamaan jumlah airnya akan berkurang. Misalnya 50 mili. Karena 50 milinya dia menguap. Ya. Bukan milet ajarin musik. Bukan milit Pak Azarin, bukan mili. Yang keempat, pembuatan batu bata dijemur hingga kering. Nah, sama ya. Pokoknya yang tadinya basah menjadi kering karena dijemur itu dia menguap karena airnya. Pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut sehingga garam dapat mengendap. Itu juga contoh peristiwa menguap. Ya. Kita lanjut. Yang keempat ada mengembun. Tadi kalau menguap itu dari cair menjadi gas. Kalau mengembun dari gas menjadi Cair. cair. Good. Nah, apa pengertiannya? Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Ya, menjadi benda cair. Tadi kalau menguap itu dia menerima energi panas, kalau mengembun itu melepas energi panas. Ya, sehingga gasnya berubah menjadi cair. Contohnya menjadi cair. bisa. Contohnya apa? Awan. Jika kita melihat es batu di dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Iya benar. Itu dia dalam proses mengembun ya. Oh lanjut, aku tahu sekarang soalnya dari Mikirin ya, kenapa bisa ada air-air di luar gelas padahal airnya ada di dalam? Iya Ya, benar, aku dari ya karena dia mengembun. Jadi gelasnya itu karena udaranya dingin, ya benda-benda apa namanya gas-gas yang ada di sekitar di sekitar gelas itu dia melepaskan energi panas, lalu gasnya itu berubah menjadi cair. iya dari gelas satu. Jadi gelasnya mengembun ya. Yang kedua, rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari, ya. Karena saat pagi hari kan udaranya pas pagi hari kan dingin ya. Karena dia melepaskan energi panas, ya. Panasnya dia lepaskan menjadi dingin, maka gasnya dia akan mencair, akan berubah menjadi air. Berubah menjadi air ya. Ini dia mengembun. Selanjutnya, titik air embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Ya, saat hujan di kaca mobil, Iya. apalagi kalau tidak pasang AC, pasti dia akan mengembun. Karena udaranya dingin. Ya. Kalau tidak pasang AC. Iya. Kalau pasang AC karena dia sama-sama dingin, jadi embunnya kurang terlalu kelihatan. Nah, sekarang menyublim. Tadi Kanja udah mau semangat aja dia tentang menyublim ya. Apa itu menyublim? Ada yang tahu? Tadi udah kita 4 ya. 4 itu tadi mencair, terus membentuk, menguap, mengembun, sekarang menyublim. Menyublim itu apa ya, Bu? Kok aku baru tahu nih, baru dengar kata-kata menyublim. Nah, menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat Menjadi benda gas. dari padat menjadi gas menyublim. Ya, dia tadinya bendanya terlihat, lama-lama kok hilang, ya, karena dia Lanjut, aku kira tadi menyublim itu sulap. Aku kira tadi itu Bim salah Bim. Bukan menyublim. Ya. Nah, menyublim itu adalah wujud benda dari benda padat menjadi benda gas ya. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena menyublim itu terjadi akibat benda menerima energi panas, ya. Sehingga benda padat berubah menjadi benda gas. Bukan sulap ya. Contohnya apa
nih biar kalian nggak bayangin gimana ya benda padat bisa menjadi gas ya. Contohnya seperti ini. Kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Kenapa akan habis? Padahal cuma ditaruh gitu aja, Bu. Itu karena ya, karena itu apa namanya ya, iya. Jadi karena dia menguap, bukan menguap namanya ya, dia menyublim itu. Jadi benda padat itu berubah menjadi gas. Maka yang padat itu lama-kelamaan akan hilang. Iya, kamper itu menyublim. Coba kalian misalnya hari pertama kalian taruh kamper satu di lemari. Nanti 1 bulan kemudian kalian lihat lagi apakah masih ada atau tidak. Atau mengecil atau tetap seperti awal. Oke sayang, gak apa-apa. Iya, itu kalau kalian lihat seperti itu, lama-lama kamper itu dari hari pertama ke bulan yang 1 bulan akan hilang atau tidak. Kapur beda dengan kamper ya. Bu Anja juga mau nanya, dari mana kamper itu dapat wangi? Ada pewanginya. Kalau kapur tulis itu beda ya, kapur tulis? Beda sayang. Kamper beda sama kapur. Ya. Kamper kayak kanker. Kalau dulu di rumah nenek aku Kamper. kalau kapur tutup susu. Tanza pernah ini dry es. Tanza pernah dry es. Aku juga pernah. Nah, yang kedua kita perubahan dry ice ya atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat. Jadi ya karbon dioksida dipadatkan. Lalu jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Jadi dia tadinya gas dipadatkan menjadi dry ice. Nanti kalau didiamkan di suhu ruangan atau di tempat yang panas, dia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida. Tanza waktu itu namanya Lihat ya, dry es. Pernah. Dry es itu sama yang biasanya buat es krim. Ya. Mana lihat di YouTube atau di mana lah coba, yang aku lihatnya dari aplikasi apa waktu itu namanya lupa. Oh, gitu. Wanjas kalau kamper itu kan dipegang nggak apa-apa. Iya, Kalau itu dry ice itu dipegang jadi sakit. panas, iya sakit. Pernah Kayak pegang. itu. Betul. Kita lanjut ya. Iya. Aku pernah tuh pegang karena kan waktu itu mama aku pulang kan bawa es krim, satu bawa dry ice, satu aku pegang kayak sakit. Iya, ngerasanya kayak panas tapi dingin gimana gitu ya. Iya, kayak perih Iya, gitu nggak betul. sih? Betul. Good grammar and spelling are important. Pencet. Kristal. Sekarang mengkristal. Apa itu mengkristal? Kristal. Kristal. Kristal yang kayak di Frozen. Iya. Beda lagi tuh. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Kebalikannya dari Betul. Kebaikannya dari itu. Ya. ya. Itu menyublimnya itu jadi itu dikasih air, habis itu nanti ada asap-asapnya. Iya, itu menyublim ya. Nah, kalau kristal itu kebalikan dari menyublim, dia dari benda gas menjadi benda padat. Nah, contohnya apa? Kenapa bisa begitu? Karena mengkristal itu terjadi akibat benda melepas energi panas ya, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Jadi gas menjadi padat itu mengkristal. Contohnya seperti apa? Perubahan uap menjadi butiran es dalam freezer. Pernah di freezer ada es-esnya seperti ini? Ada Pernah ya? Karena dingin banget, lama-lama banyak kristal-kristal es di dalam kulkas. Ya? Iya. Karena uapnya berubah menjadi butiran es di dalam freezer. Aku pernah lakukan
Oh, musim salju. Iya, musim salju. Cuacanya Cuacanya di Indonesia. nggak ada di Indonesia. Kenapa nggak ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Karena bagian negara kita itu tropis. Betul, karena Indonesia itu termasuk negara tropis yang berada tengah-tengah apa namanya di bumi itu namanya garis khatulistiwa. Ya, jadi dia tuh nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Jadi pas di tengah-tengah. Jadi dia tidak mendapatkan udara yang terlalu sangat dingin. Iya, banyak kan negara tropis itu memiliki pantai, betul. Dan musimnya cuma ada dua, ya musim kemarau dan musim penghujan, betul. Ya, Itu juga tropis kan, Filip? betul. ASEAN, negara ASEAN itu tropis semua. Udah belajar belum? Belum ya? Belum. Nah, di kelas 4 biasanya udah ada IPS. Oke, sampai di sini. Sebentar, udah ya. Kita lanjut. Ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini kita ada gambarnya. Tanda panah biru itu melepas kalor, yang tanda merah itu menerima kalor. Ini ada benda cair, ada gas, dan ada padat. Nah, padat melepas kalor, cair melepas kalor menjadi padat, ya, atau dinamakan membeku. Lalu padat menerima kalor, jadi pakai tunjukkan dulu. Papan tulis visual. Itu menerima kalor dari cair. Iya. Kalor itu kan menerima melepas panas. Dan cair menerima kalor dari gas. Iya. Nah, kan cair melepas kalor atau melepas panasnya menjadi padat atau dinamakan membeku. Nah, kalau padat ke cair, itu mencair karena dia menerima kalor atau dia menerima panas. Kan tadinya padatnya dia menerima panas, maka menjadi cair. Ya. Lalu selanjutnya cair menerima kalor atau menerima panas, dia akan menjadi gas. Air dipanaskan nih, misalnya air dipanaskan di di aras kompor, dia menerima panas kan, menerima kalor, dia akan menguap menjadi gas. Sebaliknya, jika gas melepas kalor, dia melepaskan panasnya, dia akan menjadi cair. Oke, jadinya mengembun, ya. Selanjutnya, padat. Jika dia melepas kalor, melepas panas, dia akan menjadi gas atau menyublim. Sebaliknya, jika gas menerima kalor, dia akan menjadi padat atau dinamakan mengkristal. Ini harus kalian ingat ya, dari segitiga wujud benda ini, perubahan wujud benda. Nanti ada materinya. Oke, ada PR, ada. Bu Anjas, Atma ada itu mau ngomong. Apa sayang? Atma mau ngomong. Atma mau ngomong apa? Es biasa menjadi es cair. Es biasa menjadi es cair, mencair. Es biasa menjadi cair. Bukan es cair. Salah. Dari
Benda yang sebelumnya udah pada ditaruh di kejar kita. Oh iya, belum sayang, belum ibu rapihin soalnya kan masih Belanja masih di WA aja. di WA aja. WA kalian. Iya, ibu. Di WA anak-anaknya. Nih, sebentar ibu mau ngasih lihat. Yuk, mau nonton nggak? Kita lihat ini dulu. Kita bakal lihat gimana caranya. Lihat lah nanti kalau nggak di mute. Mute Kanza, mute Oh, Hadi, mute. mute Zaki. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda Wah, padat di situ buat aku dong. cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, Sebaliknya perubahan cair menjadi padat disebut dengan membentuk Faiza mute. perubahan yang lain. Perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan cair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan naik. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta api, sistem pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas diundang.
diselimuti dengan kabut, kota-kota besar pagi hari yang diselimuti kabut pula, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tepung akan dikristalkan menjadi gula pasir. Mau lihat ini percobaan 3 ya, berarti 3. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Soalnya yang lain susah kalau untuk percobaan. Kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, Bu Rahel mau ajak anak-anak untuk melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, dan menguap. Anak-anak perhatikan ya. Di sini, Bu Rahel sudah memiliki beberapa benda, yaitu pemantik, lilin, air putih, telur mentah, gula pasir, dan margarin. Sebelum kita mulai percobaannya, kita kenali dulu ya benda-benda di sini ini termasuk benda apa. Telur ini, telur mentah ini, anak-anak bisa lihat ya. Ini termasuk benda cair. Air juga benda cair. Kemudian gula pasir ini merupakan benda padat, dan margarin ini juga padat. Dan juga di sini berada yang lilin ini juga merupakan benda padat. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk mengubah wujud benda-benda ini menjadi yang lain. Pertama, lilin. Kita sudah tahu lilin ini merupakan benda padat. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau kita memanaskannya atau membakar? Kita lihat ya. Akan menjadi Keren. Kayak masak ya, Bu? iya. Kayak kalau kita memasak air. Lama-lama Dan keluar asap. asap. Itu namanya menguap ya? Ini bukan Betul. asap, tapi ini adalah Gas. uap air. Uap air. Jadi, air ini kalau dipanaskan, dia akan menguap. Tuh. Lama-lama akan Kalau habis, kita lihat airnya. taruh tangan kita di atas begini, kan kita jadi basah karena air, karena uap air ini. Jadi ini asap yang keluar adalah uap air ya. Dari sini. Jadi airnya menguap, dia berubah menjadi uap. Jadi Kalau gas. kita panaskan terus, dia lama-lama akan habis karena dia menguap. Ya. Ini percobaan simpel yang bisa kalian lakukan. Jadi Yang bisa kalian lihat juga di kehidupan air sehari-hari. dipanaskan, dia akan menguap. Dia berubah dari benda cair menjadi benda Gas. gas. Ya, uap itu termasuk benda gas. Jadi air bisa berubah menjadi gas bila dipanaskan. Jadi dia menjadi uap air. Uap. Menguap. Ini semakin sedikit. Dan lama-lama dia jadi Habis. habis. Karena dia menguap. Ya, akan bisa lihat ya.
dalgona ya. Ini perubahan wujud benda dari padat ya. Gula padat. Apa yang akan terjadi jika dipanaskan? Ia akan berubah menjadi Kita sudah melihat ada ya, dia mencair. gula pasir saat dipanaskan dia juga berubah Menjadi cair. yaitu dari benda padat menjadi benda cair. Dia menjadi seperti sirup. Kalau setelah gulanya dipanaskan jadi apa dong gulanya? Jadi cair sayang. Bukannya jadi air. Kalau sudah dingin lagi, Lagi dong. dia jadi karamel, iya. Padat Jadi memadam bila lagi. dipanaskan dia berubah Jadi karamel. cair atau mencair ya. Tapi beda, wujudnya juga jadi beda, bukan jadi gula seperti butiran lagi. Sekarang kita biarkan dia dingin dulu apa yang akan terjadi kalau dia sudah dingin. Ini ya. Biarkan dia dingin. Sebelum kita melakukan percobaan lilinnya, lilinnya ini sudah dingin nih, kita coba lihat ya. Dia sekarang jadi benda apa? Dia mengeras lagi. Ternyata dia kembali menjadi benda padat. Ya, jadi lilin cair yang tadinya panas, bila dibiarkan dingin dia akan berubah menjadi benda padat seperti ini. Apa tadi peristiwanya namanya? Oke, sekarang kita akan melakukan Beku. Beku. Pintar. Kristal. Membeku. Itu, telur itu benda cair ya. Tadi mama bu yang jawab. Iya, good job sayang. Nah ini telur itu termasuk benda cair. Coba kalau dipanaskan apa yang akan terjadi? Saya masak telur. Terus, iya sama. Kan telur rebus juga dipanaskan. warnanya berubah. Ya, menjadi putih. Atau menjadi padat. Memadat, betul. Apa peristiwanya? Hah? Goreng. Membeku. Goreng. Goreng. Enak dong. Perubahan wujudnya dinamakan membeku, bukan menggoreng sayang. Oh, kirain digoreng. Mama. Iya, digoreng. Tapi dia memadat. Kadang digoreng. Iya. Cair menjadi padat. Membeku. Dia tadinya Cair. adalah benda cair. Sekarang dia menjadi benda padat. Disebut apa perubahan wujud cair menjadi padat? Apa tadi? Ya, sama seperti lilin ini. Iya, sama kayak lilin. Kalau dibiarkan ini, yang dipanaskan jadi dia. Kalau sudah panas, dia akan menjadi benda padat. Seperti ini. Oh, ini kemana? Oh, stop dulu, nanti dilanjutkan. Oh, tinggal 3 menit lagi sih. Telur dipanaskan, Ibu cepetin ya. dia mencair. Sekarang kita Mentega.
saja. Lalu setelah gula cair itu didinginkan, dia menjadi beku kembali. Jadi Seperti kembali. menjadi seperti permen. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat percobaan kita tadi? Sudah paham ya tentang perubahan wujud benda? Paham Ibu. Jadi ada perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap. Ya, tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Setelah istirahat baru kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Oke? PR Bu. Oke.